Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 33. Tak terasa, waktu terus berlalu. Terlihat pagi itu, Aditya, yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Ia pun langsung melakukan rutinitasnya sebagai pelayan restoran. Sementara itu, tak berapa lama kemudian, terlihat pula Citra dan Dika yang baru saja datang. Lalu, setelah masuk ke dalam restoran, terdengar Dika berkata, "Aditya, sini dulu kamu," ucap Dika terdengar keras. "Iya Pak Dika, ada apa?" sahut Aditya. Lalu, Dika pun kembali berkata, "Kemarin, kamu kemana aja, sampai enggak masuk kerja?" Mendengar ucapan Dika, Aditya pun berkata, "Kemarin ada sedikit urusan Pak. Makanya, aku enggak masuk kerja. Kalau memang ada urusan kan, seharusnya kamu minta izin, bukannya pergi sesuka hati kamu," ucap Dika. Sementara Citra, yang dari tadi mendengar omelan Dika, ia pun bicara, "Udahlah Dik, masih pagi udah ngomel-ngomel aja. Gimana aku enggak ngomel, kalau punya karyawan kayak gini. Untungan cuman satu, kalau lebih, bisa stres aku," sahut Dika. Citra, ia pun kembali berkata, "Udah, kayaknya efek belum sarapan nih, makanya ngomel mulu," ucap Citra, lalu berkata pada Aditya, "Oh ya Dit, kamu ke dapur aja, bikinin kopi untuk kita." "Iya Bu," sahut Aditya. Namun, belum sempat Aditya melangkah, tiba-tiba terdengar Dika berkata, "Enggak usah, kamu enggak usah ke dapur. Nanti, biar kepala koki aja yang bikinin kopi untuk aku. Kamu lanjutin aja pekerjaan kamu," ucap Dika, mencoba mencegah Aditya masuk ke area dapur. "Masa cuman kopi doang, harus kepala koki sih yang nyiapin," ucap Citra. Mendengar ucapan Citra, Aditya pun berkata, "Iya Pak, nanti aku aja yang bikinin. Sepertinya, kalau jam segini, adalah waktu sibuk-sibuknya mereka." Mendengar ucapan Aditya, Dika pun berkata, "Oke, tapi kamu enggak usah masuk ke dapur, kamu cukup tunggu di depan pintu saja." Mendengar ucapan Dika, Aditya pun berkata, "Emangnya, di dapur ada apaan sih Pak? Kok dari dulu, selain Anda dan para koki, tidak ada yang boleh masuk area dapur, ditambah lagi, baru sebulan lebih aku bekerja, udah berapa kali Anda mengganti koki di restoran ini?" "Itu bukan urusan kamu," sahut Dika. Mendengar perkataan Dika, keyakinan Aditya pun semakin kuat, bahwa permasalahan restoran ini, pasti ada di dapurnya. Lalu terdengar lagi, Dika berkata, "Sana buruan, tapi ingat, jangan masuk ke area dapur. Kalau kamu sampai melewati pintu dapur, kamu lihat aja, apa yang akan aku lakuin," ucap Dika. "Iya Pak," sahut Aditya, lalu melangkah ke area dapur. Namun, sesampainya di depan pintu dapur, terlihat saat itu, Aditya langsung membuka pintu tersebut. Di situ terlihat meja-meja yang tersusun rapi, yang merupakan tempat para koki menyiapkan menu pesanan para tamu, yang nantinya akan diantarkan oleh pelayan. Setelah itu terlihat lagi, Aditya melangkah ke pintu satunya lagi, yang dimana, di balik pintu tersebut adalah dapur utama di restoran itu. Setelah sampai di depan pintu tersebut, Aditya pun langsung membuka pintu itu dengan perlahan. Namun, baru setengah pintu dibuka, terdengar si kepala koki berkata, "Kamu ngapain masuk ke sini? Kamu pegawai baru ya? Sampai-sampai enggak tahu peraturan di restoran ini. Ini tuh area khusus untuk para koki. Kalau mau ngambil pesanannya tamu, kamu tunggu aja di depan. Lagian, jam segini, apa udah ada tamu yang datang," ucap si kepala koki. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya disuruh Pak Dika bikinin kopi untuk mereka." "Ya udah,
Kamu tunggu aja di situ, biar kopinya saya yang bikin. Iya chef, sahut Aditya. Saat itu terlihat, Aditya memperhatikan tiap sudut ruangan dapur, mencoba untuk mencari petunjuk tentang hal yang sedang ia selidiki. Dapurnya sih bersih. Tapi kok, ada bau yang kurang enak gini ya, gumam Aditya, sambil terus memperhatikan tiap sudut ruangan itu. Merasa tidak ada yang ia temukan di dapur itu. Aditya pun mencoba mengikuti aroma bau yang tadi diciumnya. Sementara si kepala koki, yang sedang membuatkan kopi untuk Dika, ia tak menyadari bahwa, saat itu, Aditya sedang melangkah, mengikuti aroma bau yang tadi diciumnya. Namun tiba-tiba, langkah Aditya terhenti, saat sampai di depan pintu gudang penyimpanan bahan makanan. Asal baunya dari balik pintu ini, gumam Aditya. Saat itu, Aditya terlihat penasaran. Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, Aditya pun langsung membuka pintu tersebut. Namun, belum sempat Aditya memegang gagang pintu gudang itu, tiba-tiba terdengar si kepala koki berkata, "Hei kamu, mau ngapain di situ?" ucap si kepala koki. "Oh ini chef, saya mencium aroma yang agak aneh, sepertinya berasal dari dalam sini," sahut Aditya. "Itu gudang penyimpanan bahan, jadi wajar kalau baunya agak aneh. Lagian, tadi kan sudah saya bilangin, kamu tunggu di luar, kenapa malah jalan ke situ? Sekarang, kamu ikut aku," ucap kepala koki. Mendengar ucapan kepala koki, Aditya pun berkata, "Mau kemana chef? Mau laporin kamu ke Pak Dika?" "Laporin apa Pak? Apa aku salah?" ucap Aditya. Mendengar itu, si kepala koki pun berkata, "Kesalahan kamu, karena sudah berani membuka pintu gudang. Emang di gudang ada apaan sih chef, sampai aku enggak boleh masuk?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, si kepala koki pun berkata, "Itu bukan urusan kamu. Pekerjaan kamu tuh, ngantarin menu pesanannya para tamu, bukannya ngecek gudang penyimpanan," ucap si kepala koki, lalu menarik paksa tangan Aditya. Sementara Dika, yang saat itu sedang bersama Citra, ia pun terlihat kaget, saat melihat kedatangan si kepala koki bersama Aditya. Lalu terdengar, Dika berkata, "Chef, ada apa nih?" Mendengar ucapan Dika, si kepala koki pun langsung menceritakan kejadian yang terjadi di dapur restoran itu. "Oke, chef boleh pergi. Nanti, biar masalah ini saya yang selesaikan," ucap Dika, setelah mendengar laporan dari si kepala koki. "Iya bos, saya balik kerja dulu," sahut si kepala koki. Lalu, selepas perginya si kepala koki, tiba-tiba, Dika memukul meja dengan keras, lalu berkata, "Tadi aku bilang apa? Kamu jangan masuk ke area dapur. Ini malah, sampai di gudang penyimpanan. Kamu mau ngapain di sana?" ucap Dika. Sementara Citra, yang kaget saat itu, ia pun berkata, "Kamu nih Dik, ngagetin aja." Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Sebenarnya, apa sih yang disembunyikan di dapur dan gudang penyimpanan? Sampai-sampai, orang lain selain Anda dan para koki, tidak diperbolehkan masuk. Sementara di restoran lain, sudah menerapkan sistem dapur terbuka, agar para pengunjung bisa menilai kebersihan dapur, dan melihat langsung aktivitas para koki," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Jangan-jangan, ada yang Pak Dika sembunyikan di ruang penyimpanan ya?" Mendengar ucapan Aditya, Dika pun langsung berkata, "Kamu saya pecat. Sekarang juga, kamu keluar dari ruangan saya." Namun, baru saja Dika selesai berkata, Citra pun langsung melayangkan pertanyaan yang sama. "Iya benar Dik, apa sih yang ada di ruangan itu? Kayaknya privasi banget deh." Mendengar ucapan Citra, Dika pun berkata, "Kamu juga diam. Atau, kamu mau dipecat juga?" ucap Dika yang terlihat emosi.
Ya elah, santai aja kali, aku cuma nanya doang, ucap Citra. Lalu terdengar lagi, Dika berkata, "Kamu ngapain di sini? Kamu enggak dengar, kamu saya pecat." Mendengar itu, Citra pun berkata, "Dik, kesalahan Aditya kan, enggak fatal-fatal amat, kok langsung main pecat gitu?" "Kamu ngerti kata diam enggak?" ucap Dika. "Kamu habis makan cumi ya dik, sampai darting gitu. Hati-hati, itu ciri-ciri orang yang bakalan kena stroke," ucap Citra. Niatnya sih, agar emosi Dika sedikit mereda, namun yang terjadi malah sebaliknya, Dika makin emosi dibuatnya. "Kamu nih, udah dibilangin diam, masih saja ngomong," ucap Dika. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Oke Pak, saya keluar dari restoran ini. Tapi, bagaimana dengan handphoneku yang Anda rusak? Apa sudah diservis?" "Handphonemu sudah aku buang, handphone jelek gitu, masih juga kamu pertanyakan. Nih, uang 1,5 juta, sana beli handphone baru," ucap Dika. Saat itu, Dika mengira bahwa Aditya akan mengambil uang tersebut. Namun di luar perkiraan Dika, Aditya malah mengembalikan uang itu, lalu berkata, "Simpan kembali uang kamu. Saya tidak mau tahu, handphone itu sudah kamu buang atau apapun itu. Yang jelasnya, 6 hari lagi, saya akan datang kembali ke restoran ini. Kalau sampai handphoneku belum ada, lihat aja." Lalu, Dika pun kembali berkata, "Tadi kamu manggil aku dengan sebutan apa?" "Kamu, aku nih bos di sini. Jadi, kamu harus panggil aku Pak Dika, bukannya kamu," ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Aditya pun berkata, "Oh iya sampai lupa, ternyata, kamu bosnya di sini. Tapi, kamu lupa ya, kalau saya sudah dipecat. Jadi, suka-suka akulah, mau manggil kamu apa." Waduh guys, gawat nih. Aditya mulai emosi. Kayaknya gara-gara berteman sama si Niko nih. Lalu, kembali lagi ke topik utama ya. Sementara Dika, mendengar ucapan Aditya, yang seolah tidak menghargai dia sebagai pimpinan, ia pun berkata, "Dasar orang enggak punya pendidikan. Atau, kamu enggak pernah diajarin sopan santun oleh orang tuamu. Jangan bawa-bawa orang tuaku. Kalau mereka sampai tahu, bisa-bisa kamu dijadikan perkedel," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Dika pun berkata, "Ya udah sana, lapor sama orang tua kamu. Aku mau lihat, apa yang bisa mereka lakukan. Kalau hanya untuk menyumbat mulut kamu, enggak usah orang tuaku, aku aja udah cukup," sahut Aditya. Saat itu, perdebatan di antara mereka pun semakin memanas. Citra yang menyadari akan hal itu, ia pun berkata, "Udahlah Dit, sekarang kamu pulang aja dulu, nanti saya coba bujuk si Dika ini, agar kamu bisa bekerja lagi di restoran ini." "Makasih Bu." Bu Citra enggak usah capek-capek untuk membujuk dia. Lagian, selama dia yang mimpin hotel dan restoran ini, mendingan saya kerja di tempat lain, ucap Aditya. Mendengar perkataan Aditya, Dika pun langsung berkata, "Cuy, siapa juga yang mau nerima kamu? Mendingan sana pergi." "Oke saya pergi, tapi ingat, 6 hari lagi," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Citra, "Saya permisi pulang Bu." "Iya Dit," sahut Citra singkat. Singkat cerita, Aditya yang saat itu sedang berada di dalam angkutan umum yang menuju ke kontrakan. Tak berapa lama kemudian, angkot yang ditumpangi Aditya pun telah sampai di lokasi kontrakan. Namun, saat akan turun dari angkot tersebut, mata Aditya pun langsung tertuju pada sebuah mobil Honda Accord yang parkir di halaman kontrakan. "Nih anak, ngapain siang-siang ngapelin si Erin?" gumam Aditya. Lalu, setelah masuk di halaman kontrakan, terdengar Aditya berkata, "Tumben Nick, matahari belum miring, kamu udah di sini.
Memangnya enggak boleh ya, sahut Niko, lalu kembali berkata. Kamu kenapa friend? Kok mukanya kusut gitu, mirip baju yang belum disetrika. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, aku dipecat Nick. Sementara Niko mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa Niko, Aditya pun berkata, oh jadi ini nih, temanku yang aku bangga-banggakan, aku lagi susah, malah ditertawakan, ucap Aditya. Lalu terdengar Niko berkata, habisnya lucu dit, di mana-mana, pemilik usaha yang mecat anak buahnya. Nah kamu, malah dipecat sama orang yang bisa dibilang anak buahmu, ucap Niko, lalu kembali berkata. Kenapa sih, sampai kamu dipecat? Sorry nih kepo dikit. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun menceritakan perihal yang terjadi di restoran. Setelah menjelaskan semuanya, Aditya pun berkata, kalau menurut kamu gimana Nick, apa yang harus aku lakukan? Kalau hanya masalah itu, mudah aja kok. Kamu tinggal minta bantuan ortu kamu, sahut Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, caranya gimana? Mendengar ucapan Aditya, Niko pun langsung memberikan saran dan masukan. Setelah dijelaskan panjang lebar kali tinggi, Niko pun kembali berkata, kalau untuk waktunya, tinggal kamu tentukan saja. Tapi saranku sih, jangan 1 atau 2 hari ini, karena si Dika pasti akan mengantisipasi kesalahan sekecil apapun. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, terus, kalau menurut kamu, kapan waktu yang tepat, ucap Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.